Oke, jadi hari ini adalah minggu ke-7 dari perkuliahan kita atau pertemuan ke-7, dan mulai Senin besok kalian sudah UTS, ujian tengah semester, jadi bisa dibilang ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi kita akan banyak diskusi terutama materi yang terakhir, OPM, karena kemarin sudah sampai tuntas. Jadi kita tuntaskan hari ini dan tolong diperhatikan baik-baik karena nanti kisi-kisinya ya termasuk OPM ini ya, selain transistor. Jadi soal TS-nya kemungkinan besar akan saya ambil dari transistor dan OPM transistor. Oke, sekarang tolong nanti kalau ada teman yang masuk, minta tolong nanti dikopikan kode presensi. Silakan yang sudah mengajuin, silakan presensi. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita akan mulai dengan membahas tentang OPM. Kemarin saya kasih tugas tentang OPM juga. Singkatan dari apa OPM? Operational Amplifier. Amplifier artinya apa? Jadi OPM ini secara tidak langsung dari namanya ya digunakan untuk penguat. Tapi ternyata OPM ini tidak hanya digunakan sebagai penguat, tapi banyak lagi. Apalagi kira-kira? Sebagai dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita mulai dari simbol dulu ya, simbol OPM. Simbol OPM itu segitiga. Ini. Terus ada 2 input dan 1 output. Nah, inputnya ini ada yang negatif dan positif. Kemudian ditambah lagi ada sumber tegangannya, satu daya atau sumber tegangan. Nah, sekarang inputnya ini nama inputnya apa aja? Yang negatif namanya apa? Nama inputnya tahu? Inverting ya. Oke. Inverting. Berarti yang atas ini positif. Jadi ini ada 2 inputan ya. Yang satu input inverting dan satu ini out. Kita mulai dari pengertian inverting dulu. Invertingnya artinya apa? Bahasa Indonesia-nya membalik. Ini artinya membalik. Apa yang dibalik? Membalik itu yang dibalik apa? Kembali sinyal. Sinyal ya. Oke, benar. Terus diapain? Caranya maksudnya membalik apa ini? Misalkan ini ada input,
AC. Di sini ada tentu outputnya lebih besar ya karena penguatannya. Ini amplitude terhadap waktu. Nah sekarang ini perhatikan dengan baik. Yang dimaksud membalik di sini adalah yang dibalik sinyal betul, sinyal input dibalik. Outputnya ya kebalikan. Tapi kebalikan dari apa itu yang harus lebih spesifik. Jadi yang dibalik itu adalah siklus polaritasnya ya, siklus polaritas. Misalkan ini perhatikan pada saat inputnya siklus positif, ini kan siklus positif, negatif. Pada saat inputnya dalam kondisi siklus positif, outputnya siklus negatif. Jadi itu maksudnya. Ini ke atas ya. Dan sebaliknya pada saat siklus negatif inputnya, outputnya menjadi positif. Ini namanya membalik sinyal atau siklusnya ya. AC di sini kenapa plus minus? Saya jelaskan lagi. Kalau kalian lihat colokan di rumah kalian, sumber tegangan, kan ada colokan. Ini nggak dikasih polaritas ya, plus minus juga. Kenapa nggak ada? Karena tegangannya AC. Iya, tegangan AC kayak Sinyalnya ini bolak-balik. Oke. Jadi tolong nanti kalau ada temannya baru join di copy kanan ini. Yang baru join minta lagi kalau langsung minta nanti temannya copy. Jadi yang dimaksud bolak-balik itu kan arah arus. Kan ini kita bukan ke lampu. Jadi pertama arah arusnya dari positif ke negatif. Sesaat kemudian yang positif ini menjadi negatif. Arah arusnya berubah mana ini. Sesaat kemudian berubah lagi ini ke sini lagi. Jadi secara terus-menerus. Jadi itu namanya AC, bolak-balik arusnya. Tapi kalau searah itu plus minusnya jelas ya, maksudnya tetap plus ya plus ke minus terus tidak berubah polaritas. Itu basic. Contohnya baterai aki itu kan. Makanya kalau baterai aki kan jelas ada tulisan plus minus wajib ya. Biar nggak salah nyambungin, bahaya kalau salah. Jadi arah arusnya sama nyambung. Ya udah selamanya ya jadi positif negatif karena udah fix udah ditetapkan tetap makanya disebut arus. Nah sekarang apa namanya inputnya ini adalah arus bolak-balik, makanya ada siklus positif siklus negatif ya kan? Siklus positif ke sini ya, nanti siklus negatif dan seterusnya. Jadi itu kalau inverting. Kalau non inverting berarti gimana kalau inverting kan membalik siklusnya. Kalau non inverting berarti Dibalik. Tidak dibalik, Pak. Outputnya mulai positif. Oke, berarti kalau kayak ini non inverting ini pada saat siklus positif ya, pada saat inputnya siklus positif outputnya juga pada kondisi siklus positif. Begitu juga pada saat siklus negatif inputnya outputnya juga siklus negatif. Jadi itu artinya inverting dan dia tahu. Oke, jadi ini non inverting.
tidak ada perubahan. Kalau ini saya ngajar itu biasanya nggak kasih PPT dan sebagainya. Kenapa? Karena PPT itu kalau dia bagus sih, kalau ada PPT ada slide, tapi kalau tidak bisa kalian tidak memahami penjelasan pas kuliah, jadi yang baca PPT juga lebih. Makanya saya lebih suka nyoret-nyoret gini, lebih dinamis, dan materi saya ini bisa dicari sangat luas ya, di Google ini banyak. Makanya saya kecuali spesifik banget kita pakai slide. Biasanya kalau mata kuliah dia pakai slide. Oke, jadi kita nanti mana ini materinya kalau saya nggak punya. Googling aja banyak sekali. Kalau sekedar RK analog, OPM, BJT, MOSFET itu sangat banyak ya. Makanya kalau pas kuliah saya, tolong diperhatikan baik-baik. Karena kalau kita sudah paham konsep dasarnya, belajarnya jadi lebih gampang untuk mendalaminya. Nah, misalkan ini tiba-tiba kalian disuguhin gambar kayak ini penjelasannya gimana? Itu tugas saya menjelaskan artinya ini seperti walaupun nanti belum tentu ada di materi-materi lain ya, jelaskan secara lebih detail. Jadi syarat saya kalau kuliah saya perhatikan baik-baik dan kalau nggak bisa langsung baik-baik. Dan kalau mau catatan langsung aja deh di screenshot ya setiap ini silakan di screenshot sekarang. Dan screenshotan ini yang ngerti paling yang ngikutin. Kalau kalian nggak ngikutin pasti bingung. Coretannya besar mulai tanda panah ini harusnya. Kalau sambil ngikutin nanti di screenshot, insya Allah paham seterusnya. Itu ya. Jadi untuk materi silakan kalian buka YouTube, googling bebas sampai kalian paham. Karena orang kuliah itu kan tidak selalu setiap kelas ya, setiap dia ikut kuliah kelas tertentu, misalkan kuliah saya terus langsung ngerti 100% ya, belum tentu juga kan. Bisa saja 60% pas selesai kuliah tadi ada saya nggak ngerti gimana ya. Nah itu kalian dalam lagi browsing googling. Tapi kalau memperhatikan tadi insya Allah nyarinya tetap. Oke, jalankan. Jadi itu maksudnya seperti tidak. Tolong Mas Antares kenapa di anaknya kita jadi? Saya habis ganti device Pak ke laptop. Ini kayaknya ada yang baru masuk join, tolong di komputer ya. Kode present. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu maksudnya yang seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke penguat ya. Jadi penggunaan OPM kan cara yang paling banyak itu sebagai penguat. Penguat itu ada dua. Ada yang tahu? OPM sebagai penguat itu ada dua jenisnya. Apa artinya namanya? Jadi penguat dalam apa namanya? OPM sebagai penguat itu ada dua jenis, yaitu penguat inverted dan non-inverted. Nah, kita kembali ke gambar utama gambar simbol. Berarti kalau kita gunakan OPM sebagai penguat inverted, maka ini misalkan ada inputan ini, kita hubungkan kemana nih? Apakah bagian positif atau negatif? Kalau kita mau desain rangkaian penguat ini kita hubungkan kemana?
Negatif. Negatif. Karena sesuai namanya ya, input inverting. Nah, sedangkan yang satunya yang kita pakai kan ini berarti kita hubungkan kemana gitu. Ya. Jadi itu konsep pertama. Kalau kita mau menggunakan ini sebagai penguat inverting, maka inputnya ya kita hubungkan ke inputan inverting. Yang satunya kita groundkan. Gitu ya. Berarti sebaliknya kalau kita menggunakan penguat ini sebagai penguat non-inverting, VIN-nya kita hubungkan ke positif. Berarti yang satunya kita jadi hanya itu ya konsep utamanya. Dia tahu nanti kalau merancang bagian inverting penguat ya, inverting maupun non-inverting, ini yang penting ya. Ya inputnya kalau inverting ya yang satu belum. Kebaliknya kalau mau jadi penguat non-inverting ya PG-nya masuk ke input non-inverting. Ya, yang satunya didorongkan. Oke, jadi itu konsep penguat dalam atau menggunakan OPM. Nah, karena penguat itu sendiri artinya menguatkan sinyal, maka itu ada faktor penguatan. Faktor penguatan itu seberapa penguatannya seberapa besar. Penguatan. Nah, untuk membuat OPM ini sebagai penguat atau menguatkan sinyal, kita tambahkan apa? Kita tambahkan apa sebagai faktor penguatan OPM ini? Masih ingat rumus Vout dari penguat inverting? Rumusnya adalah Vout sama dengan min kali nah ini rumusnya, rumus untuk penguat inverting. Perhatikan, berarti faktor penguatannya apa? Kita tambahkan apa untuk OPM ini? Kita tambahkan Resistor. Resistor apa aja? RF sama R. RF ini singkatan apa? Resistant feedback. Kalau RI input ya kan. Nah, berarti yang dimaksud feedback tahu nggak? Umpan balik bahasanya. Berarti di umpan balik kan yang tadinya dari sini ke depan dibalikkan. Itu namanya apa? Feedback current. Berarti dari output ke input. Makanya posisi dari RF itu pasti antara sambungan dari input dan output. Jangan pernah kebalik. Jangan ini dikatakan RF kita lalah. Ini RF. Karena dia posisinya adalah menghubungkan dari output ke input. Jadi dibalikkan. Jadi output itu dibalikkan lagi ke input. Nah, itu namanya RF. Nah, sedangkan RF ini berarti posisinya di mana? Di posisi input. Jadi setelah ini input, nah setelah kita RF ini. Jadi nggak akan pernah kebalik posisi RF dan RI. Kalau sudah feedback itu
output dikembalikan ke input. Setiap output itu dikembalikan. Makanya posisi RF itu. Sedangkan RIN itu pasti posisinya di satu garis dengan VIN. Jadi seperti itu ya. Ini penguat inverting. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan atau nanti sering-sering proses googling ya atau nyari buku bebas. Kalian sudah mahasiswa jadi dituntut lebih aktif. Makanya namanya setelah dapat konsep dari dosen langsung dikembangkan gitu maksudnya ya. Oke, jadi itu penguat ini berarti saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan insya Allah semoga paham kalau memperhatikan insya Allah itu penguat ini berarti kita akan kembali ke penguat ini berarti mirip enggak? Wah, terlalu mirip. Terlalu mirip. Ini apa? Jadi paham. R apa ini? Dengan yakin karena ini kan apa kembali dari output. Berarti ini adalah R ini. Terus ini kita ini jadi berarti ini adalah rangkaian penguat apa? Inverting. Nah, sekarang misalkan kita punya sinyal sebesar 5 volt. Inputnya 5 volt. Kemudian misalkan saya punya output ini pakai warna lain misalkan ini 5 volt, ini 10 kilo ohm. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi kan ada faktor penguatan. Besarnya penguatan itu, itu AV ya, penguatan V itu tegak. V out per V. Inilah besarnya penguatan. Satuannya apa ya Pak? Berapa kali penguatan. Nah, misalkan saya punya 5 volt, saya akan kuatkan 2 kalinya. Berarti V out berapa? Akhirnya 2. V out-nya berapa? Vn 5. Berarti V out sama dengan karena 2 kalinya ya kan? AV-nya 2. Berarti kalau di 10 volt, berapakah nilai RF supaya mencapai penguatan 2 kali tersebut? Kembali ke rumus tadi ya, V out sama dengan min RF. Nah, ini kita cari berarti RF-nya. Kita masukkan aja V out berapa,
Kita isi. Berarti VL-nya 10 dengan RF yang kita tadi. RR-nya sampai di sini paham ya? Nah, ini kita boleh mengalihkan silang kali silang 10 kali 10 K berarti 100. K ini nggak boleh hilang. Kenapa? Karena K itu 100 itu sebenarnya. Cuma supaya simpel tulisannya, supaya nggak ribet. 5 RF berarti yang kita cari kan RF. RF sama dengan berapa? 195. Ini wilayah kita hilangkan negatifnya, karena RF tidak ada RF negatif. Tapi kok bisa semuanya hilangkan negatif jadi gini? Negatif di sini. Ini maksudnya apa? Ini jangan mikir nilainya negatif. Maksudnya negatif itu berarti di bawah 0, bukan sama sekali. Berarti tapi ada yang tahu maksudnya negatif. Jadi yang dimaksud negatif itu perubahan siklus tadi ya. Inputnya positif, outputnya negatif. Inputnya negatif positif kan selalu berbalikan tanda. Tanda ini menyatakan perubahan siklus sinyal atau gelombang. Jadi negatif ini bukan nilainya, bukan berpengaruh ke nilai dari tegangan itu sendiri atau hambatan itu sendiri, tapi lebih ke menyatakan bahwa nanti outputnya berubah, tandanya polaritasnya siklusnya cuma tanda itu nilainya sama. Maka ini kalau dihilangkan 20 K, nggak ada min 20 supaya paham. Ini masih ada yang masih belum join, silakan tolong salah satu teman di komentar. Oke, silakan dipahami dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Screenshot, jadi boleh. Silakan. Oke, kalau dia semoga artinya semuanya sudah paham. Kita lanjutkan ke non-inverted. Penguat non-inverted. Berarti outputnya satu siklus sama polaritasnya dengan inputnya. Nah, bagaimana mendesainnya menggunakan OM? Berarti plus minus nah, V-nya terhubung ke Positif. sedangkan ini ke ground. Nah, tapi ada tapinya ya. Kan faktor penguatnya RF dan R ini ya. Ini harus selalu ada. Ini posisinya di mana? Nah, itu yang penting ya. Posisi RF dan R ini mau dia inverting maupun non-inverting, dia selalu di sisi inverting. Berarti ini kayak gini ya. Supaya nggak bingung juga di mana nanti posisinya berubah, nggak posisi juga sama sekali.
Saya ulangi lagi, posisi faktor penguatan RF dan RF ini selalu di posisi invertik. Cuman ini kan tadinya ke VIN ya, ini ya baru ke kontrol. Jadi gitu ya. Jadi bukan berarti nanti penguatan invertik. RI-nya di sini, terus RF-nya ke posisi tetap di posisi. Oke, ini V-out. Nah, rumusnya agak berbeda sedikit V-out-nya sama inverting tadi. Yaitu pertama tidak ada tanda min karena ini sama siklusnya atau sama polaritasnya. Input dan output berarti langsung saja RF atau RI tapi ditambah satu. Nah, saya nggak tahu dari mana penurunannya ini. Plus satu baru dikali, makanya saya urut. Jadi jangan pernah ini dikali dulu satu kali baru ditambah RF. Salah ya. Makanya dikasih huruf supaya ini dikerjakan dulu. Kalau nggak dikasih huruf bahaya yang perkalian kan didahulukan misalkan 2 kali 1 tambah 2 ini berapa? 4. Kalau 2 kali 1 tambah 3 5. Kenapa 5? Ini dikerjakan dulu. Ini dikerjakan. Kalau bilangan 8 salah. Jadi perkalian bagian lebih dulu daripada segala. Kalau tidak dikurung kayak gini, makanya dikurung. Oke. Nah, sekarang dengan soal yang sama kayak tadi, misalkan VI-nya 5 volt, ya. Terus outputnya kita maunya 10 volt juga. R-in 10 kali ya. Berapakah RF? Ini beda ya. Kita buktikan ya. V-out 10 sama dengan RF-nya 10 tambah 5. Ini pilih aja 10 kali 5, bukan 10 mili 5 ya, kali kalau pindah luas jadi dibagi. Ini 10 kali 5 sama dengan RF terus 10K tambah 1. Nah ini kan tambah 1 berarti kita pindahnya ke sini. Pindah luas berarti dikurang 1. 10 per 5 kan 2 kurang sehingga RF sama dengan benar nggak? Cara pembuktiannya tinggal pembuktian berbalik aja. Masukkan nilainya RF di sini. Apakah sama dengan 10 ruas di daerah itu pembuktian. Kalau ragu ya itu gimana kita ragu. Masukkan aja RF-nya 10K. RF-nya 10K plus 1 kali 5. 10 bagi 10 kan ya 1 tambah 1 kan 2 kali 5. Nah sama kan 2 itu kan jauh berbeda. Itu kalau ragu ya sama kita memang juga persamaan. Kalau kasih yang makanan sama setelah sekarang dari kita harus kasih. Oke, jadi itu bedanya. Sekarang latihan bareng. Saya kasih misalkan nilainya saya ubah V
VI-nya 2 volt, terus RI-nya 10, RF-nya 20. Berapakah dialog? Nah, silakan dihitung. Berapakah dialog? Silakan yang mau screenshot sambil saya jelasin screenshot. Silakan dihitung dulu. Kalau 6 volt. Yang lain sama. Sama Pak. Oke. Sama Pak. Oke, coba VA sama dengan RF-nya 20K dibagi RF-nya 10K tambah 1 lalu dibagi 2 ini inputnya 20 bagi 10 2 tambah 1 3 kali 2 6 betul. Oke, bisa berarti sekarang kita berikan yang praktek itu pasti sudah ya. Siapa tahu sisinya ada yang praktek itu, saya nggak tahu ya. Tinggal ada salahnya kita flash. Oke, pertama kita coba yang penguat invertik. Berarti inputnya menuju sisi negatif, inputnya 1 volt 200 Hz, kita bisa cek voltnya atau amplitude volt 1 volt, frekuensi 200, kemudian satu daya posisinya kalau menggunakan 12 volt, yang bawahnya negatif min 12. Oke. Nah, pertanyaanku, angka-angka ini tahu nggak? 2 dari maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? kaki nomor kaki. Gimana? Angka apa? Angka pada kaki di op. Oke. Itu kaki, angka kaki ya. Oke, kita berikan. Ini harus tahu ya, biar bisa membayangkan. Jadi realnya dari OPM 741 yang kita pakai LM 741. Jadi ini salah satu jenis OPM yang cukup banyak digunakan karena mudah didapatkan, dijual banyak di pasar. Nah, bentuk aslinya seperti ini. Nah, pertanyaan saya, ini ada berapa kaki? Berapa kakinya? Jumlah kaki IC. Ini bentuk asli 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti simetris ya. IC itu pasti simetris. Gak ada IC yang agak miring. Pasti jumlah kaki kiri dan kanan pasti sisa. Nah, ada yang tahu gak kaki sisanya sebelah mana? Anggaplah ini 1, 2, 3, 4.
nomor 1 atau 4 atau di belakang. Satu, Pak. Kenapa 1? Ada apanya? Jelas itu. Ada apanya? Iya, coba betul ya. Jadi semua IC pasti ada cekungan di pojok. Biasanya pojok kiri atas. Kiri atas saya bilang karena supaya memudahkan aja jadi komputer kiri atas. Nah, ciri tanda ini, tanda cekungan ini menunjukkan bahwa itulah kaki 1 dari IC tersebut. IC apapun itu pasti kaki 1. Kemudian kaki 2 dan seterusnya pasti di sebelahnya. Jadi cara menghitung kakinya atau menentukan kakinya, ini kaki 1, ini pasti 2, 3, 4, terus 5-nya nggak di sini, tapi sejajar 5, 6, 7, 8. Jadi itu cara mengetahui kaki-kaki dari IC atau integrated circuit atau bahasa Indonesia rangkaian terpadu. IC apapun. IC 741 ini kebetulan kakinya 8. Nah, 1, 2, 3, 4 kaki satunya di sini. Kaki satunya ini diperuntukkan untuk apa? Untuk apa? Kalian itu. Nah, ini harus tahu fit out diagram. Nah, ini kan udah kelihatan banget. Lambang OM ada 2 input, ada satu daya yang positif, satu daya yang negatif, output. Perhatikan di sini, berarti kalau kita mau menggunakan OM ini sebagai penguat inverting, inputnya saya hubungkan ke kaki berapa? 2. Karena input inverting. Ini yang ke tegangan input, berarti yang ini kaki 3 kita hubungkan ke ground. Kaki 7 juga satu daya yang positif dengan baterai 12 volt. Nah, ini negatif. Kaki 4. Outputnya kita hubungkan ke kaki 6. Kemudian gimana hasil yang kaki-kaki yang ada pakai? 1, 8, 5. Terutama 8 non connected artinya ini benar-benar nggak ada ujungnya. Cuma kenapa ada jejol kaki di sini? Supaya simetris saja. Kan lucu kalau kurang satu kakinya. Ini benar-benar nggak dipakai. Non connected NCC. Oke, yang paling utama ya 2, 3, 4 jujur ini selalu. Makanya di Proteus ini ada 2, 3, 7, 4. Sekarang tahu ya kaki kita. Karena memang 741 IC LM 741 OPM yang kita gunakan, kaki-kakinya ya penggunaannya itu dari ditetapkan. Kalau kita salah menghubungkan ya tidak akan jalan, tidak akan bekerja dengan baik. Sekarang udah tahu ya maksudnya angka. Jadi kalau di relay-nya kalau buat rangkaian hubungkan sesuai dengan fit out diagram tadi. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan tegangan input dan output. Berarti kita pakai oscilloscope channel A yang warna kuning kita hubungkan ke input. Sedangkan channel B yang warna biru kita hubungkan ke output. Baru kita oke, sekarang ini hasilnya. Yang saya mau tanyakan pertama, di sini kelihatan nggak terjadinya pemanfaatan? Dilihat dari sisi apanya? Oke. Betul ya, ini gelombangnya udah kelihatan. Yang input kan yang kuning, karena channel A hubung ke input yang warna ini, channel B yang warna biru. Dari gelombang udah jauh. Besarnya pemuatannya ya
dari rumus tadi, nanti kita bisa hitung. RF-nya kan R2, RI-nya R1. Ya udah pakai rumus yang tadi, min RF per RI kali PI, itulah ya. Oke, udah kelihatan. Nah, sekarang kelihatan nggak terjadinya inverting atau pembalikan dari mana? Awal mula gelombang, Pak. Oke, kalau gelombang bagaimana? Coba biasakan kan jelaskan dan sesuai. Coba maksudnya awal mula gelombang bagaimana? Itu kan yang kuning tadi kan, yang dari apa, Pak? R ini kan, itu awal gelombangnya itu dari atas. Oke, terus Sedangkan effortnya itu awal mula gelombangnya dari bawah. yang bilang F, P, Out, Pak. oke, yang lain boleh. Maksud saya, yang lain. Tadi kata-katanya siklus. Coba diuraikan dengan kalimat siklus. Ada nggak ya? Saya contohkan ya. Jadi ini cara menjelaskan. Pada saat inputnya siklus positif, gitu ya. Pada ini kan input ya. Pada saat inputnya siklus positif, maka pada saat itu juga PO-nya dalam posisi siklus negatif. Jadi dikembalikan terus. Nah, selanjutnya pada saat siklus negatif input, saat itu PO-nya posisinya dalam posisi siklus positif. Jadi selalu berlawan. Input positif siklusnya, output negatif siklusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini inverting ya. Oke, kita stop. Sekarang kita pindah. Ya, penguatannya berapa ini? Sebelum saya pindah ke penguatan besarnya out. Besarnya out berapa? Inputnya 1 volt. R ini R berapa? Ini yang pakai F. Ini berapa? Coba itu. Sambil saya geser. Oscilloscope-nya kita pakai untuk yang inverting. Coba dihitung. Berapakah ya? 10. 10. Iya, 10. 10 ya. Kita masukkan aja nilainya. Vout sama dengan RF dibagi RI dikali 1 ya kan. Berarti 100K dibagi 10 kali 1 10 volt. Oke, sekarang kita ke yang vertik. Kita ini inputnya sama ya, 1 volt 200 Hz, satu daya 12 volt dengan ini 12 sama ya, kita lihat. Nah, sama 1 volt 200 Hz. Kemudian satu dayanya 12 plus 12 dan ini 12 semua. Sekarang pertama penguatan sudah terlihat bahwa sinyal output yang dulu tentu gelombangnya lebih tinggi daripada sinyal input yang kuning. Yang kedua, coba jelaskan bahwa di sini memang terjadi tidak terjadi pembalikan sinyal ya dari input ke out. Coba jelaskan. Gimana jelasnya? Ayo, dicoba. Tegangan input siklus positif, Oke. tegangan out siklusnya juga positif. Oke, betul ya. Jadi pada saat inputnya siklus positif, outputnya juga seperti itu. Dan pada saat inputnya siklus negatif, outputnya juga negatif. Jadi
seirama sama secara siklus cuma 3 gelombang aja. Oke, sekarang sudah pada paham. Sekarang terakhir saya akan lanjutkan ke sambil kalau yang mau nanya nanti ingat ya yang saya jelasin masih di proper aja bebas. Saya lanjutkan ke komparator. OPM sebagai komparator ini juga penting banget karena banyak digunakan di rangkaian saya. Oke, arti komparator secara bahasa atau arti dalam bahasa Indonesia. Komparasi. Ini kata beraya komparator. Alat berarti pembanding. Nah, yang dibandingkan apakah yang dibandingkan? Harus gitu cari ilmunya. Harus paham dulu. Ini kenapa dinamakan begini itu harus. Apa yang dibandingkan di sini? Tahu? Masih ingat? Input plus input negatif. Yang dibandingkan adalah input OPM. Ya. Itu yang dibandingkan antara. Jadi kalau perhatikan OPM sebagai komparator, dua-duanya, kedua input ini, baik yang inverting maupun non-inverting, ini dihubungkan ke sumber tegangan. Beda kayak yang tadi ya. Tadi kan salah satu didorongkan. Kalau ini nggak ada yang didorongkan, dua-duanya sumber tegangan. Makanya bisa dibandingkan katanya. Kalau yang satunya didorongkan ya nggak bisa dibandingkan, jadi tetap nol ya kan yang didorongkan. Tapi kalau ini enggak, ini dihubungkan ke tegangan, ini tegangan. Makanya bisa dibandingkan. Nah, aturan dari komparator, prinsip kerja komparator di kotak ini. Ya, yang dimaksud sebenarnya referensi. Referensi bahasa Indonesia. Artinya apa? Acuan. Kalau acuan itu berubah tetap nilainya. Tetap apa? Tetap, nama juga acuan. Misalkan kita lagi berdiri di samping tiang listrik. Apakah saya sudah lurus terhadap tiang listrik? Acuan saya di tiang listrik. Berarti tiang listrik sudah mulai berubah. Kita ya berubah posisi. Tidak lurus. Nah, itu namanya acuan. Maka acuan itu fix atau tetap nilainya. Nah, yang berubah adalah VI. Karena kita akan ini kan bebas, dinamis, berubah-ubah terhadap nanti dibandingkan terhadap acuan. Nah, aturannya di kota ini, jika VI lebih besar dari RF, maka outputnya apa di sini? Positif. Positif apa? Satu daya. Karena ini dikasih satu daya. OPM ini kalau nggak dikasih satu daya, nggak akan kerja. Dikasih input tapi nggak ada sumber tegangan. Apapun rangkaian listrik pasti ada sumber tegangan. HP kalian sumber tegangannya dari mana? Sumber dayanya dari mana? Baterai. Kalau nggak ada baterai ya nggak nyala. Kalau dikasih input tangan kalian mencet-cet kan salah satu input nggak nyala karena nggak ada. Nah, VOut itu akan bernilai cacat daya ini. Kalau VI lebih besar dari sebaliknya kalau VI lebih kecil dari VRF, outputnya adalah yang negatif. Cacat daya yang negatif.
Nah, dan biasanya VCC ini kalau di kenyataan sehari-hari dalam penggunaannya di ground, kalau ground outputnya berapa? Kalau di ground outputnya berapa? Halo? Ada nggak tegangan jadi kalau ground? Jadi ini tinggal diganti dengan nol aja. Tapi di kenyataan apakah nol? Ini ideal ya. Tapi kenyataan saya sangat tapi kecil. Nah, payout yang di sini juga nggak mesti, misalkan dikasih 15 volt, pasti turun ya. Misalnya 13,14. Kenapa di dalam sini ada drop tegangan? Ada yang menggunakan tegangan. Jadi berkurang. Sama kayak transistor kan berkurang 0,7 volt karena memang bawaan dari transistor. Seperti itu kan. Jadi tidak ada yang ideal, konsumsi ideal saja. Oke. Jadi itu cara kerja dari komparator. Yang penting mana lebih besar, mana lebih kecil, kita aja. Oke, itu cara kerja komparator. Sekarang kita fokus ke VRF-nya. VRF ini kan tegangan tetap. Maka kita bisa menyediakan tegangan tetap VRF dengan 4 cara. Pertama dengan membagi tegangan, ini ya, merubah nilai S1 R2 sampai VRF ini seperti yang kita harapkan. Berapakah S1 R2? Kita rubah, coba hitung menggunakan rumus bagi kita. Nanti kita akan lebih spesifik membahas membagi tegangan karena banyak penggunaan. Yang kedua, ini sebenarnya pembagi tegangan itu juga cuma bisa dirubah nilainya secara langsung, putar-putar potensinya. Ini kan potensi meter atau resistor variabel. Ini langsung bisa berubah nilai tegangan sesuai keinginan. Kalau sudah sesuai, sudah nggak usah diputar lagi. Ini juga sama konsepnya pembagi tegangan. Yang ketiga, VRF-nya ya bukan baterai aja, 9 volt sudah tetap nanti tegangannya 9 volt. Ya. Terus yang terakhir pakai di designer, karena di designer ini punya karakteristik bahwa tegangannya pada designer tetap, maka bisa juga digunakan. Cuman ya terbatasannya di designer ya tegangannya tertentu sesuai kemampuan di designer ini. Misalkan kemampuannya cuma 8 volt, ya udah nggak bisa kita rubah-rubah. Beda sama ini bisa kita rubah-rubah. Kita mau VRF segini, rubah aja nilai R2. Oke, itu cara penentuan VRF. Nah, saya akan fokus ke pembagi tegangan karena ini akan sekalian sering dipakai gitu. Oke, ini bentar lagi answer, tapi kita akan lanjut nanti. Mungkin untuk saat ini soalnya setelah selesai saya akan selesai sebentar karena ini pertemuan terakhir. Tapi kalau azan nanti kita terus. Oke, kita lanjut ke pembagi tegangan ya. Saya akan pergi. Silakan kalau ada yang bertanya.
Jadi konsep pembagi tegangan itu seperti ini ya. Misalkan saya punya tegangan baterai, ini kan tambal baterai, sel. Terus kita hubungkan ke dua buah beban yang terhubung seri. Antara beban satu, ini beban satu. Misalkan lampu lah atau apa. Pokoknya beban itu kenapa disebut beban? Karena dia menggunakan listrik, menghabiskan listrik atau. Nah ini bisa diganti dengan R. Makanya kan ada istilah RL. Load itu beban. Bahasa Inggrisnya beban itu. Jadi RL itu load resistansi. Oke, ini R1, misalkan ini R2. Ini misalkan saya punya 15 volt ya, baterai 15 volt atau aki. Kemudian saya hubungkan misalkan ini beban lampu 2. Nah, kita dapat data R1. Di sini kan akan mengalir arus. Nah, yang dimaksud dengan pembagi tegangan, di sini kan akan, di sini muncul nggak tegangan di R1 dan ada nggak? Kalau ada arus mengalir, ada nggak? Ini rumus ini ya, hukum ini harus paham benar. Kalau ada arus melewati R, maka pasti muncul tegangan. Ini ada arus dari baterai, karena loop tertutup maka mengalir melewati R1, maka di sini muncul tegangan. Misalkan namanya di sini VR. Nah, sumber tegangan yang 15 volt ini karena ada dua beban, maka dia akan kepake di R1 dan R2. Kepake di VR1 dan R2. Berarti yang 15 volt ini dibagi, ya kan? Ada yang pakai VR1. Berapa besar VR1? Kalau dari rumus pembagi tegangan ya, R1 sama dengan R berapa di atas dibagi? R1. Jadi triknya ya kalau tegangan di R1 yang dibagi R total kali V sumber, anggaplah ini Vs. Berarti kalau VR2 tegangan di R2 berapa? R2 per R total kali Vs. Itu ya. Kita buktikan sekarang. Misalkan beban satu ini 5 ohm, 5 kilo. Beban 2 10 kilo. R2 10 kilo. Kita hitung. VR1 berapa? R1 5 kilo. R2 10. Atau supaya enak hitungannya 10 sama 2. Nah, karena azab silakan tampil. Saya diam.
Oke, azannya udah selesai, kita lanjutkan sebentar. Jadi kita hitung ya, R1-nya 10, R2-nya 20. Berarti sepuluh bagi 30 ya, sepertiga kali 15. Berapa ini? 5 volt. Berarti VR1 5. Sekarang VR2 20 per 30 ya. 2 per 3 10 ya. Oke. Nanti kalau bingung nanti bisa silakan mau screenshot. Sudah jadinya. Silakan kalau oke, jadi kita kembali ke rangkaiannya. VR1 ini ternyata 5 volt, VR2-nya 10. Berarti 15 volt ini ada yang dipakai R1 sebesar 5 volt, ada yang dialokasikan ke R2, beban kedua. Jadi itu namanya pembagi tegangan. Jadi dibagi tegangannya gitu, secara rumusnya tadi ya, kalau V yang di R1 berarti R1 yang dibagi R total. Kalau V di R2 berarti R2 yang dikali sumbernya. Oke, jadi misalkan penggunaannya cukup banyak. Misalkan kalian mau mendesain robot sederhana. Misalkan kalian desain robot apa kira-kira yang line follower. Nah inilah, ini line-nya garisnya. Nah di sini kan kita punya baterai ya. Baterai ini misalnya 12 volt. Kemudian di dalam rangkaian ini ada sensor, kemudian ada microcontroller. Jadi kalau meningkat microcontroller MIU-C ya, microcontroller. Kemudian ada misalkan LCD dan sebagainya. Nah, padahal sumbernya kan 12 volt ya. Kemudian kebutuhannya banyak. LCD butuh tegangan, microcontroller butuh tegangan, sensor butuh tegangan. Nah, tergantung butuhnya berapa. Microcontroller misalkan butuhnya 10 volt misalnya. Ini 5 volt. Terus ini sekian. Nah, perhatikan baterainya, berapa volt baterai? Apakah mencukupi atau tidak? Nah, harusnya kebutuhan ini ya harus disesuaikan dengan baterai yang kita gunakan sesuai dengan. Nanti kan dibagi-bagi. Tadi isinya adalah pembagi tegangan. Nah ini diganti ini sensor bebannya, jadi VCC 12.
Ya, apakah tegangan di sini bisa 12 volt? Nah, ini kan ada R ya, R1, R2 yang akan menghitung atau menentukan nilai dari tegangan-tegangan di sini. Berapapun. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup banyak penggunaannya, termasuk menetapkan nilai tegangan referensi tadi. Karena pembagi tegangan ini ya mengalokasikan sumber tegangan menjadi beberapa bagian kebutuhan. Oke, kita kembali ke komparator tadi. Nah, berarti kalau saya punya op-amp sebagai komparator seperti ini terhubung kemana tadi? Yang negatif, ini ke referensi. Jangan pernah kembali dengan negatif ke referensi. Kita hubungkan ke pembagi tegangan ya, atau sumber tegangan fix. Ya. Ini misalnya 12 volt. Terus saya butuhnya 5 volt. Berarti R1 berapa, R2 berapa, kan gitu. Kita tentukan saja dulu R2-nya. Anggaplah saya punya 10K. Baru kita tentukan R1. Gitu ya. Jadi ini kan yang kita cari. Yang kita tentukan. Sedangkan saya punya baterai 12. Ya kayak kebutuhan tadi ya. Selama yang ini lebih kecil dari sumber ya bisa-bisa aja. Cari aja nilai R1. Kita pakai rumusnya. VRF ini sama dengan VR2 atau VR1? Dua. Kenapa? Kenapa ya sama dengan? Karena PR2 yang berground dan KPR. Oke, lihat titiknya ya. Plusnya di sini VR2 ya. Plusnya di sini, negatifnya di ground. Berarti yang ini ya. Ini VR2. VRF mana sama? Plusnya juga di sini. Jangan bingung ini negatif. Ini ikutnya plus ini maksudnya bagian negatif. Terus negatifnya juga sama. Jaraknya dari ground sama. Berarti VRF ini sama dengan VR2. Terus VR1 mana? Ya dari sini plusnya negatifnya di sini. Ini VR. Nah sekarang kita fokus VR2 yang mencari nilai R1 supaya VRF-nya 5. Rumus VR2 alias VRF berapa? Apa? Yang dibagi apa? R berapa? R2. Dibagi R total. VRF-nya kan kita maunya 5 volt. Jadi kita R2-nya 10K udah. Kita tetapkan salah satu. R1 yang kita cari. Lanjut. Kita kali silang ya. Berarti 5 kali R1 ditambah 5 kali 10. Kali 12. Yang kita cari ini berarti tetap di luas kiri. Ini yang kita pindah. Seratus 20K dikurangi berapa? 50K. Berapa? 70K dibagi 5. Berapa aja? 30. Masa itu? 14. 14. K. Tetap. Jadi kalau saya mau VRF-nya ini saya butuhnya 5 volt,
Ya saya belilah ke toko komponen resistor 10K dan 14K. Kalau nggak ada gimana Pak? Berangkat cara, jangan punya adanya di pasaran 15K atau anggap ya 14K kayaknya juga. Yang ada 10K terus 2K ya udah di seri aja, di 2K lagi. Ini kan di seri ditambah kan. Jadi di sini seri ada 3 resistor di mewakili gitu biar yang penting kita hitungannya udah sesuai, yang satunya ganti 10, 2 gitu, ada 3 resistor sebelah sini. Yang penting jumlahnya 14. Terus 10K beli, udah pasti hasilnya. Silakan bisa dicoba. Pasti hasilnya. Jadi itu, nah sekarang fake-in-nya ini yang berubah-ubah ya. Berarti kita hubungkan ke mana supaya tegangannya berubah. Potensiometer alias variabel resistor yang berubah-ubah, variabel resistor. Apa gunanya? Supaya kita gampang mengganti-ganti tegangan fake-in, supaya kita bandingkan dengan VRF. VRF kan tetap ya berubah. Oke, dari sini semoga semuanya sudah paham bagaimana pembagi tekanan, pentingnya pembagi tekanan. Kita ke rangkaian. Nah, ini ya contohnya. Yang sudah praktikum pasti tahu ya. Masih ingat. Oke, tolong dipelajari betul ini. Soalnya ya begini pemahaman ya, perhitungan terutama input ini ya, saya tanya. Makanya pelajari pembagi tekanan. Pertanyaan pertama dari rangkaian ini, berapa VRF? Sekarang pertanyaan pertama, berapa VRF dari rangkaian ini? Dengan cara 5 volt RLF atau sama. Sekarang kita ya bicara ini kan udah tak pasang voltmeter 5 volt. Sudah benar ya. Sekarang kalau dilihat dari V-nya kan 2,5, 2,55, VRF-nya 5. Berarti outputnya sesuai, maksudku outputnya ini kan ke ground ya, yang negatifnya berarti nggak ada yang negatif, ya 0, ini kecil, kecil banget ya. Buktinya apa? Ini outputnya 0,000 kecil banget, sehingga tidak bisa menyalakan. Berarti ini V-out-nya kita anggap mendekati 0 dan mendekati 15 volt, gitu aja ngomongnya. Jika V-nya lebih kecil dari VRF, maka dia mendekati 0 atau mendekati nilai sumber daya cahaya. Mendekati 0 ya, ini terbukti. Kalau saya naikkan nilai, nah ini nanti saya yakin melebihi dari VRF, maka tegangan outputnya mendekati 15 satu daya. Semakin full ya. Oke. Kalau
potensial paham ya caranya. Pembagi tegangan juga nih. Nah, coba contoh ya. Saya kasih 50% cara menggunakan potensial. 50% berarti ini kan totalnya 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. Terus ini yang bawah 50%, berarti yang atas juga 50%. Berapakah nilai R yang bawah tanda panah? 500, ya kan? 50% dari 1.500. Atasnya juga 500. Oke, sekarang kalau saya ganti menjadi 20. Nah, berapa yang bawahnya? 200. Berarti yang atas 800 ohm. Gitu. Nah, kenapa kalau R bawahnya kecil, tegangan VI-nya kecil? Coba dijelaskan. Tapi kalau saya tambahkan makin besar bagian bawah ini, VI-nya makin besar. Kenapa? Karena yang dipakai tegangan VR di bawah. Ya. Berarti kalau makin besar R-nya, kenapa bisa kembali ke persamaan membagi tegangan? Karena yang dibagi adalah R bawah, dibagi R total ya. Kalau R bawahnya kecil, ya hasil pembagiannya ya kecil, ya kan? Nanti ini 20% berarti 200 ya. 200 dan 800 kita ke Word. Saya jelaskan supaya paham betul ya. Ini saya bagi dua aja ini R atas, ini R bawah. Karena di sini kan nah, R bawahnya tadi 200 ya, 20% dari 1 K. 200 ohm. Berarti yang atas ini 15 volt. Nah, VI-nya yang kita cari. Sekarang pada saat kondisi berapakah VI? VI dalam dengan R mana? 200 per 1000 kali 15. Langsung saja ya. Berapa ini? Satu per 5 kali 15. Berapa? 3 volt, Pak. Sedangkan kalau saya geser potensial ini kita putar ceritanya ke atas menjadi 400. Berarti yang atas 600. kita cari. Berarti berapa? 400 bagi 1000. Berapa ini? Nah, bandingkan saja nilainya. Semakin besar nilai R bawah, maka VI-nya makin semakin besar R bawah, maka VI-nya makin Besar. besar. Karena yang dibagi makin besar yang dibagi ya makin 800 bagi 1000 ya lebih besar daripada 400 dan jadi itu jawabannya. Makanya kita buktikan sekarang ya. Ini berarti 20%, 40%, 3 dari 6. Nah, 20% tadi berapa V-nya? 3 volt ya kan? Kita buktikan.
Sekarang kita ganti menjadi 40%. Alias hasilnya tadi berapa? Masih ingat? 6 Kita buktikan. Volt, Pak. Ya, volt. Oke, jadi seperti itu. Terakhir, kita bisa ganti input ini dengan, misalkan ini kita mau benar-benar buat alat yang bisa mati dan hidup lampu ya, menghidupkan lampu secara otomatis kalau siang mati, kalau malam nyala. Kira-kira VI-nya kita ganti apa ya? Enak. Ya, Light dependent resistor yang nilainya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diserap atau meninggal dari permukaan sensor ini. Kalau semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin kecil resistansinya. betul. Nah, sekarang ini pembagi tegangan. Berarti kalau tinggi intensitas cahaya, tegangan di sini gimana? Ayo. Kecil ya. Kita buktikan. Nah, ini ada posisi nyala terang, berarti RV-nya di sini kecil. .7 lebih kecil dari VRF, makanya tidak nyala, kecil banget. Tapi kalau kita naikkan kita kurangi intensitasnya sampai gelap banget malam misalnya ceritanya, berarti R-nya maksimal ya kan, besar banget, berarti V-nya tegangannya maksimal juga. Kalau maksimal, nanti kalau V-nya lebih besar dari acuan, maka di sini juga mendekati 15. Dan ini ya kita buktikan. Oke, mendekati 14,8 dan 13,1, tentu ada ketegangan di dalam rangkaian ini. OM-nya adalah rangkaian. Sudah 0,03 ampere cukup untuk menyalakan LED. Oke, jadi seperti itu. Bisa saja nanti soal ujiannya saya combine komparator dan BJT di sini. Misalkan saya tambahkan BJT, ini bisa sudah berhasil ya, output dari komparator atau OM ini sebagai komparator. Saya sebut komparator langsung nggak apa-apa. OM sebagai komparator ini bisa menyalakan dan mematikan. Tentu ada kekurangannya, lebih bagus pakai BJT, tambahkan BJT. Kalau saya tambahkan BJT, berarti output dari komparator ini saya hubungkan ke basis kolektor atau emitor. Kira-kira. Nanti kan ini tak pasang BJT supaya lebih sensitif, lebih bagus dalam menyalakan dan menghidupkan lampu. Hubungkan kemana output ini? Basis tambahin aja 2N sembarang aja ya. Nah, ini kita putus dulu. Seharusnya kita hubungkan ke mana? Ini ke kolektor kah? Basis kah? Ya. Basis kenapa? Harus bisa jelas.
supaya bisa jadi saklar on atau off mungkin Pak. Iya, tujuannya itu, tapi kenapa nggak kolektor? Oh, Kenapa nggak yang motor aja? Ini kenapa nggak kesini? Kenapa nggak gini? Terus ini kemana nanti? Nah, kayak gini aja lah. Ini masuk akal, kan? Yuk, masuk akal kan? Kata kuncinya, kalau di BJT kan harus basis mempengaruhi arus kolektor. Kalau kayak gini, apa namanya? Harus kolektor mempengaruhi arus basis kan? Ya kan? Jadi makanya transistor itu input ya selalu di basis, output ya kalau nggak kolektor ya ini ya nggak pernah kita lihat di inputnya kolektor, outputnya basis, langka banget. Kalaupun ada ya jenius banget ya. Ini kan dengan adanya input maka mempengaruhi output kan. Nah, dengan adanya perubahan arus basis mempengaruhi perubahan arus kolektor yang mempengaruhi nyala tidak ngalir tidaknya arus ke. Jadi seperti ini kalian lihat aja banyak rangkaian seperti ini. Nah, ini dikombin karena ada plus minusnya masing-masing. Kalau ini langsung ya kurang bagus ya, yang paling bagus untuk on off ya transistor ya itu masalah. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan boleh. Sebelum saya. Terus kisi-kisinya seperti yang saya bilang, transistor sama OPM. Jadi soal UTS-nya transistor udah OPM, terutama pembagi tegangan juga ya. Nanti saya minta hitung berapa ampere dan sebagainya. Jadi rangkaian yang pamungkas ini ya kemungkinan muncul lah. Tapi yang penting nanti bagi tegangan Pak semuanya di sini. Oke, silakan nanti kalian bisa terusin, googling atau diskusi sama temennya. Kalau dari materi yang sudah saya sampaikan mungkin ada yang masih merasa